Di Mandalika ya. Indonesia menorehkan sebuah sejarah kelam. Kalau saya bilang Indonesia menorehkan sejarah kelam itu. Sejarah kelam ketauhidan. Wah, yuk. Nggak apa-apa, ini sekarang videonya akan saya share. Indonesia pernah menjalani atau mengadakan atau menulis sejarah perjalanannya dengan tinta hitam, bukan tinta emas. Lah iya, kolak hujan. Aduh ya. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah, kayak kita mau ada acara, hati-hati ya tentang ketauhidan. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Jangan sampai nanti ini acaranya nanti hujan, pasang cabai gitu ya. Jangan. Ini ketauhidan. Jangan main-mainin. Iya, mohon maaf. Terus urusannya apa? Dengan dalam, pakaian dalam, taruh di atas. Jangan, udah. Jangan main-main dengan tauhid. Kalau Allah sudah turunin ya turun. Kalau Allah nggak mau turunin ya nggak turun. Contoh kita kita dulu saya dulu dikasih pelajaran musim hujan adalah yang bulan yang betul? Apa? Dari September dulu. September, Oktober, November, Desember. Ini musim hujan dulu, kata guru saya begitu. Wah, terus saya ini baru umur 42 tahun saya. Kok Januari nggak ada Januari Februari nggak ada Februari nggak ada Januari Tapi kok musim hujan? Oh, hujan itu bukan berurusan dengan yang tapi urusannya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan atau tidak. Ini ketauhidan. Hati-hati ya Pak, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini saya ya jangan sampai ini pasang ini, datang ke dukun ini, enggak. Nah, kembali kepada ayat yang kita pelajari, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami benar-benar akan buka. La fatahna, barokat itu jamak dari keberkahan, Pak. Jadi keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya Allah. Ini kalau Allah udah yang mau, al-mu'izzu al-muzillu, Pak. Allah itu yang memuliakan, Allah itu juga yang menghinakan. Ya. Kalau Allah sudah buka keberkahan, maka keberkahan min haitsu la yahtasib itu ada, Pak. Karena memang hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah memberikan keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari langit diturunin, dari bumi dinaikin. Wow. Diturunin, dinaikin. Bagaimana itu ceritanya bisa begitu? Tanpa kita sadari ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka hidup menjadi lapang. Hidup menjadi tenang. Nah, indikator ketenangan dan kelapangan itu bisa menjadi sebuah kunci kata keberkahan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita teruskan ayatnya dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi nih karena panjang ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah sangat menyayangkan. Benar nih, Allah dari pertama Allah disuruh memilih, sekiranya seandainya satu kaum, tapi di belakangnya Allah sebutkan walakin kadzabu, mereka semuanya kadzabu. Apa kadzabu itu? Dusta. Pak, bedanya dusta sama bohong apa? Ayo. Dusta sama bohong itu apa? Saya izin ya, minum ya. Bismillah. Dusta bahasa baik, bohong bahasa. Sama-sama nggak baik. Bapak Ibu dirahmati Allah,
Dusta itu mengingkari. Mengingkari itu gini. Saya kasih Pak Ustadz 10.000 ya. Oke, saya kasih Pak Ustadz 10.000. Terus saya kasih Ustadz Subhan 5.000. Terus Ustadz antum berdua ngomong, dikasih sama Reza berapa? Saya 5.000. Oh, saya juga 5.000. Padahal antum itu kasih 10.000. Itu namanya dusta, Pak. Kalau bohong beda lagi dengan dusta. Bohong beda lagi dengan dusta bagi saya ya. Ini saya pemahaman saya. Bohong itu sesuatu yang tidak terjadi diomongin, itu bohong namanya. Ada orang bisa terbang, itu bohong namanya. Ya, itu bohong namanya, bukan dusta. Maka mengingkari atau kedustaan kita kepada Allah itu yang Allah Subhanahu wa taala benci, Pak. Tidak mengakui dirinya adalah hamba Allah itu juga termasuk Allah yang Allah benci. Walakin kadzabu. Di akhirnya disebutkan fa'akhadnahum, kami akan jadikan mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bisa jadi Bapak Ibu dan mati Allah, Sumatera, Medan, Aceh, Padang. Betul ya? Aceh, Medan, Padang. Dengan segala kebusukan, dengan segala keangkuhan, dengan segala kebobrokan keimanan, mereka kadzabu. Bukankah ada ayat yang mengatakan kejadian di muka bumi ini adalah atas sebab tangan manusia sendiri? Pohon ditebangin, itu kadzabu, Pak, namanya. Yang harusnya dia tumbuh tapi kita potong, itu kadzabu namanya. Yang harusnya kita bekerja untuk anak istri dengan semangat, dengan cari yang halal, tapi kita cari yang haram, itu kadzabu namanya. Takdirnya laki-laki kok jadi perempuan, itu kadzabu namanya. Wow. Yang harusnya perempuan terus jadi laki-laki, kadzabu namanya. Inilah. Maka disebutkan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan jadikan mereka dari apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hanya salah Allah. Allah gak pernah salah menakdirkan sesuatu. Andanya saja, kitanya saja yang tidak mampu untuk menjadikan sebuah takdir itu menjadi sebuah kebaikan ya gara-gara kita. Jadi bukan Allah nggak adil, enggak, Allah itu maha adil, al-adlu. Salah satu dari 99 nama Allah itu al-adlu. Artinya apa? Yang maha adil. Maka keadilan Allah bukan sesuatu yang, keadilan Allah itu bukan sesuatu yang rata, Pak. Adil itu sama atau bukan? Harus sama? Enggak. Kalau adil harus sama, Pak. Harusnya saya sama pejabat-pejabat itu harus sama uangnya. Tapi kan beda, pejabat-pejabat itu entah rezekinya halal atau enggak, ya mudah-mudahan halal. Tuh. Saya dengan panjenengan ya beda rezekinya. Kenapa? Apakah Allah enggak adil? Allah adil enggak, Ustaz? Hah? Kenapa saya sama antum enggak sama? Jadi kalau ada kalimat jadilah orang tua yang adil. Orang tua yang adil itu bukan harusnya sama. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, saya kira itu dulu sementara ayat 93. Besok kita belajar lagi tentang makna daripada keberkahan. Apa itu sifat-sifat berkah? Dari mana tuh sumber berkah? Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Bagaimana indikator-indikator keberkahan sehingga kita Sehingga kita mampu menceklis one by one arti keberkahan itu. Insya Allah